Hai teman-teman semuanya, sahabat SMA Budia Wacana. Gimana kabar hari ini? Semoga semuanya sehat. Semoga semuanya dalam keadaan semangat dan tentu saja dalam keadaan sukacita ya. Wah, senang sekali nih hari ini. Sekarang udah hari Senin loh, tanggal 8 Juni 2020 ya. Sebentar lagi nih siap-siap jam 11 waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan 5 alumni terpilih yang bakal sharing tentang gimana sih pengalaman mereka saat mereka belajar di SMA Budia Wacana. Siapa saja mereka? Tunggu dulu, masih saya simpen nama-namanya ya. Lagi pula juga mereka pasti lagi siap-siap dari lokasi mereka masing-masing. Karena memang awal pekan ya, hari Senin biasanya walaupun di rumah aja, saya yakin pasti semua punya kesibukan dan semua punya agenda, ya kan? Baiklah, perkenalkan nama saya Magdalena Krisinda, teman-teman. Jadi salam kenal, mungkin ada beberapa yang sudah sering ketemu di sekolah di SMA Budia Wacana atau mungkin baru pertama kali jumpa dengan saya. Baik, di akun SMA Budia Wacana hari ini agenda kita adalah ngobrol bareng alumni untuk bercerita tentang pengalaman atau testimoni mereka saat mereka bersekolah atau belajar ya, dididik dalam karakter pengetahuan gitu ya, dan juga dididik dalam hal sopan santun, kedisiplinan ya di SMA Budia Wacana. Oke, saya mau cerita dulu nih teman-teman ya, sahabat Budia Wacana tentang SMA Budia Wacana. SMA Budia Wacana ini ada di Jalan Ciditiro, GK 5 nomor 248 Yogyakarta. Jadi persis di belakang Rumah Sakit Dr. Yap. Gampang banget, lokasi di tengah kota. Kampusnya luas atau sekolahnya luas ya. Lapangan basketnya wah mantep banget ya. Pokoknya namanya anak SMA itu kegiatan olahraga dan seni pasti diprioritaskan ya. Nah, alamatnya tadi di Jalan Ciditiro, GK 5 nomor 248 Yogyakarta. Kemudian SMA Budia Wacana saat ini masih membuka kesempatan buat teman-teman ya atau adik-adik yang ingin mendaftar sekolah sebagai peserta didik di SMA Budia Wacana ya. Caranya gampang banget, daftarnya dari rumah, gak usah pergi-pergi ya. Karena memang bisa daftar dari rumah. Kunjungi aja websitenya di www.ppdb.budiawacana.sch.id. Sekali lagi www.ppdb.budiawacana.sch.id. Jadi daftar bisa dari rumah lewat link website. Atau bisa juga menghubungi nomor hotline di 0877 4835 2283 ya. Sekali lagi di 0877 4835 2283. Itu hotline jika adik-adik atau ayah bunda, bapak ibu sekalian ingin mendaftarkan putra-putrinya belajar di SMA Budia Wacana ya. Dan satu lagi, di era kecanggihan teknologi ini sekarang Budia Wacana memperbaiki atau berinovasi yaitu Budia Wacana 4.0. Nah, kenapa demikian? Karena anak-anak siswa-siswi dibekali, dididik untuk mereka siap memasuki era atau dunia yang perubahannya sangat cepat ini ya. 4.0 revolusi industri di mana semuanya harus cakap dengan teknologi, semuanya harus terhubung dengan internet, dan siswa-siswi dilatih sejak dalam sekolah mereka biasa beraktivitas dengan revolusi industri atau revolusi belajar 4.0 ini. Oke, kayaknya udah jam 11. Saya mau cek dulu karena hari ini saya mau ngobrol dengan 5 orang. Jadi nanti akan bergiliran ya teman-teman ya. Bergiliran satu persatu. Saya akan undang di ruang Instagram Live ini untuk bisa sharing tentang testimoni mereka. Ada 5, yang pertama nanti saya bakal kontak Niki Arindra. Dia adalah lulusan tahun 2019 yang saat ini ada di Jogja, aktif berkuliah di jurusan Seni Tari Institut Seni Indonesia ya. Kemudian nanti yang kedua saya juga bakal ngobrol dengan Paulina Nareswari. Dia adalah alumni tahun 2016
yang saat ini ya puji Tuhan banget karir dia bener-bener oke di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta ya. Lalu ada juga Edo Paskah. Nah ini nih mantan ketua OSIS, wah ya, mantan pemimpin di era 2018 lah ya. Dan karena ini lulusnya tahun 2019, Edo Paskah ini saat ini menempuh studi di jurusan psikologi Universitas Sarjana Wiyata Yogyakarta. Lalu sahabat yang ketiga yang bakal sharing adalah Vesperia atau Ivel ya, mungkin udah banyak yang tahu Ivel. Dia saat ini menempuh pendidikan dokter di Universitas Samratulangi Manado. Lulus tahun 2019, tuh lulus tahun lalu ya. Dan satu lagi narasumber kita nanti adalah Kriselda Feryadi. Kriselda Feryadi ini menempuh studi di Universitas Atmajaya Yogyakarta, lulus juga tahun kemarin 2019. Seperti apa sih pengalaman mereka di disiplin di Sekolah Budi Wacana? Baik, sambil saya mau join mereka, saya mau sapa dulu, ini ada cukup banyak yang udah gabung. Oke, wah kalau saya sapa satu persatu nih bakal lama, tapi langsung aja saya mau join aja ini ke yang udah ready adalah Paulina Nareswari. Oke, aku mau joinkan dia terlebih dahulu. Makasih, nanti yang lain pasti nyusul ini ya. Niki, Edo, Vesperia, dan Kriselda. Semoga nanti langsung online, nggak di private akunnya, jadi bisa join langsung ya. Oke, kita nunggu dulu Paulina Nareswari. Wah, puji Tuhan. Halo, selamat pagi. Selamat siang. Aku panggilnya siapa nih? Lina Nareswari atau Nares aja. Oke, Nares. Apa kabar? Halo, selamat pagi Kak Magda. Kenalin, saya Nareswari. Saya alumni SMA Budi Wacana tahun 2019. Tahun 2016. Di sini Oh, 2016. Saya satu kafling dengan SMA Budi Wacana juga di rumah. Oke, wah, oke, Nareswari sekarang masih di Yogyakarta tapi tetap karirnya keren banget, bisa pilih profesi yang bisa membanggakan orang tua dan sekolah ya. Nares, omong-omong nih, satu deh, apa sih nasihat dari Bapak Ibu guru yang kamu ingat sampai hari ini saat kamu sekolah di SMA Budi Wacana? Yang aku ingat dari Bapak Ibu guru yang mengajar aku dari tahun 2013 sampai 16 ini ya. Yang pertama pokoknya menjadi seorang pemimpin itu harus berani mencoba. Ya, karena waktu saya sekolah di SMA Budi Wacana, kebetulan saya juga bergabung di OSIS. Yang pertama awalnya saya mengira OSIS itu adalah organisasi yang itu aja orangnya, misalnya jobdesk seorang ketua OSIS pasti nanti jadi ketua event di setiap event yang ada. Tapi ternyata enggak. Ternyata yang aku pikir selama itu salah. Di setiap organisasi yang saya ikuti, ternyata setiap orang atau setiap anggota di dalam anggota tersebut itu diberi kesempatan untuk menjadi pemimpin. Jadi kebetulan waktu itu saya sebagai bendahara, tapi saya juga diberi kesempatan untuk menjadi seorang itu. Jadi banyak pengalamanku di sana seperti itu. Tadi jadi bendahara sekaligus apa? Sinyalnya agak terputus. Pernah jadi ketua di salah satu event, jadi ketua Natal kebetulan. Oke, jadi salah satu hal yang Bapak Ibu guru pesankan adalah menjadi pemimpin yang baik itu buat diri sendiri maupun buat kelompok atau organisasi gitu ya. Betul. Oke. Jadi di SMA Budi Wacana ini kita difasilitasi. Jadi nggak cuma ikut-ikut aja, tapi ya ayo kita mencoba menjadi seorang pemimpin itu bagaimana caranya. Kita diajari, dibimbing, dan diberi kesempatan untuk mencoba pastinya gitu. Oke. Satu nilai kepemimpinan yang kamu masih lakukan sampai hari ini apa, Nares? Tepat waktu. Itu harus dilakukan karena apalagi di rumah sakit juga, kalau kita nggak tepat waktu otomatis ada resiko juga untuk pasien seperti itu. Jadi itu yang pasti yang
ya masih amalkan dan selalu saya jalankan seperti itu. Oke, wow, wow, wow. Terima kasih Nares buat sharingnya. Ini karena benar-benar kenapa Miss Magda tanya, apa sih yang Bapak Ibu Guru titipkan gitu ya? Maksudnya nasihat apa? Dan ternyata itu sangat-sangat bermanfaat dalam kehidupan kamu sebagai profesi kamu di rumah sakit begitu ya. Oke, kemudian yang tentu juga pengen kawan-kawan ketahui, bentuk kedisiplinan apa sih yang dulu juga kamu masih ingat? Kamu mungkin pernah didisiplin ya waktu belajar 3 tahun di SMA ya? Masih ingat nggak apa bentuk pendisiplinan yang pernah kamu terima? Mungkin karena dulu waktu SMA kan kadang-kadang matematika itu sebagai pelajaran yang menyebalkan ya. Apalagi susah, jadi males juga ngerjainnya. Waktu itu ada Pak Sigit namanya, karena masih mengajar juga. Beliau sangat tegas orangnya, jadi kalau misalnya kita menguap aja ulangan. Dari situ saya belajar kalau misalnya menjadi seseorang harus kompeten dan profesional, harus apa-apa harus jangan menyepelekan, jadi harus lebih siap menghadapi sesuatu seperti itu. Oke, Jadi selalu. Satu momen kamu menguap di kelas, itu aja kamu udah disiplin ya? Ulangan. Jadi satu kelas jadi ulangan, jadi kan aduh nggak bisa nyepelein gitu aja deh. Gitu. Oke, baik. Dan Pak Sigit ini salah satu guru yang berkesan ya dalam proses kamu belajar ya. Oke. Jadi baik, satu lagi. Semakin serius. Ya, gimana? Jadi karena ada guru model Pak Sigit, kamu jadi serius dalam belajar di SMA dulu ya. Oke. Pak Sigit. Pak Sigit nonton loh. Kamu ngomong kayak gitu nanti kamu seru banget loh. Aduh Pak, ampun Pak. Oke, Nares, ini karena ada banyak adik-adik, baik yang saat ini bersekolah di Budia Wacana atau Bapak Ibu Guru, ini nonton loh, ngeliatin kamu loh dari tempat masing-masing loh. Kamu mau kasih doa harapan apa buat mereka, buat adik-adik atau buat Bapak Ibu Guru sekalian? Silahkan. Buat Bapak Ibu Guru, buat adik-adikku sekalian, semoga tetap sehat ya, jaga kesehatan. Juga buat adik-adik, sekarang kan masa pandemi nih, bukan berarti di rumah aja terus nggak belajar ya, pokoknya tetap belajar. Lalu jangan terlalu banyak main gadget, ingat kesehatan mata juga penting. Lalu untuk Bapak Ibu Guru, semangat untuk mengajarnya. Terima kasih untuk pelajaran yang sudah diberikan selama 3 tahun yang lalu. Oke, wow. Nah, video ini atau siaran kita ini juga sebenarnya kita peruntukkan buat adik-adik calon peserta didik baru yang mereka ini masih butuh memantapkan hati untuk belajar di SMA Budia Wacana. Apa pesan buat mereka nih, calon adik-adik atau peserta didik baru di SMA Budia Wacana? Buat calon adik-adik yang sekarang masih bingung cari sekolah di mana, silahkan coba mendaftar ke SMA Budi Wacana, karena di sana ada program 5+2 di mana kalian itu tidak hanya dapat menimba ilmu, tapi kalian juga bisa mengembangkan karakter kalian, bisa mengembangkan bakat-bakat kalian begitu. Jadi jangan meragukan lagi. Pendidikan karakter, kemudian juga tadi mengembangkan minat dan bakat. Betul. Sehingga jadi, buat teman-teman tidak hanya pendidikan saja yang dinomorsatukan, tapi bakat kalian bisa kembangkan di SMA Budi Wacana. Seperti itu. Terima kasih Nares buat waktunya. Ya, dengan senang hati. Oke, Nares, kita skip dulu buat teman-teman berikutnya. Jadi Nares tetap nonton. Miss Magda menghubungin teman-teman alumni yang lain. Kamu tetap bisa juga reunian mini di Instagram Live ini ya. Ya. Sekali lagi terima kasih Nares. Oke. Wow, luar biasa Nares ya pengalamannya. Ternyata berharga banget. Salah satu nilai disiplin dan juga salah duanya tadi bagaimana dia dilatih sebagai pemimpin yang bertanggung jawab. Bahkan satu keteledoran kecil menguap di kelas aja dia bisa loh
jadikan sasaran, bukan sasaran sih ya, satu kelas menerima ulangan matematika. Waduh, terima kasih Pak Sigit, itu salah satu pengalaman yang ternyata merupakan pengalaman yang baik juga pada akhirnya. Hai Edo, loh, Edonya mana ini? Sebentar. Oke, tadi saya sudah nyambung sama Edo ya. Baik, sebentar, saya tambahkan ulang Edo, mungkin tadi dia meleset mencetnya ya. Hai, selamat siang Edo. Lo kenapa Edo jadi keluar masuk? Nanti masuk angin Edo. Coba saya tambahkan Edo dulu ya. Nanti kalau belum berhasil saya skip sebentar. Nah, ini dia. Edo suka bercanda deh. Oke. Kenapa itu tadi keluar masuk? Iya, salah tekan Ibu. Salah tekan misi. Bukan karena kamu saking semangatnya kan jadi salah tekan. Bukan, ini lebih deg-degan sih, lebih deg-degan. Cila, deg-degan. Ketua OSIS mah nggak boleh deg-degan loh ya. Oh ya, udah lalu, ketua itu udah lalu, sudah menyambut dunia baru. Oke, Edo ini lulusan tahun 2019. Saya mau tanya, waktu kamu jadi ketua OSIS, seberapa besar dukungan Bapak Ibu guru dan teman-teman saat itu dalam mendukung kamu sebagai ketua OSIS? Waduh, kalau dari orang tua sendiri sih sangat mensupport karena kakak saya sendiri saja sudah pernah dipercayakan menjadi ketua OSIS gitu kan, dan kesempatan saya sangat besar dan bisa ditawarkan dari kakak kelas itu, dan guru-guru juga sepertinya sudah mempercayai saya saat saya ketua OSIS di SMA Budaya Wacara, dipercayakan untuk bisa menjadi ketua OSIS di SMA Budaya Wacara. Dan yang luar biasa sih dukungan dari teman-teman saya dan sahabat-sahabat saya sih yang kayak luar biasa sekali. Sampai saat ini sih masih terus support, kita saling mensupport, kita saling kayak terbuka gitu. Oke. Dan masih ingat nggak waktu itu di SMA kamu belajar karakter apa saat kamu menjadi ketua OSIS? Wow, oh my God, itu banyak banget sampai kayak nggak bisa diomongin kata. Itu benar-benar banyak sekali pembelajaran yang di ketua OSIS itu yang luar biasa, ngomong saking penuhnya di selama 3 tahun sekolah dan 2 tahun menjabat sebagai ketua OSIS kayak gitu. Yang pertama, 3 aja. ketua OSIS itu 3 aja. Oke. Yang pertama, ketua OSIS itu harus bertanggung jawab sama anggotanya. Terus kenapa bertanggung jawab? Karena kita tuh ketua gitu kan. Kita tuh pemimpin. Walaupun pemimpin pun masih bisa salah, pemimpin masih bisa belum bisa mengambil keputusan, pemimpin masih istilahnya belum gesit dan segala macam gitu. Tapi di situ saya harus bertanggung jawab. Saya punya anak buah, saya punya event, walaupun setiap event itu memiliki ketua, tapi tanggung jawab terbesar ada di saya, karena saya yang mengizinkan adanya event itu berlangsung seperti itu. Dan yang kedua itu pemimpin itu harus siap untuk istilah di bahasa kotornya, bahasa kata kasarnya, kayak pemimpin itu harus siap buat dimarahin sama setiap orang yang berjumpa, dan pemimpin harus rela dirinya itu kayak dimarahin, maksudnya apapun yang terjadi di event di luar sana, pemimpin yang harus layak disalahkan, karena pemimpin yang memulai, ya pemimpin yang harus bertanggung jawab, kayak gitu. Itu yang membuat saya sempat down banget untuk kayak selalu disalahkan, tapi setelah saya konsultasi sama guru, sahabat saya, orang tua saya, ternyata benar, pemimpin itu semuanya tidak bisa mengikuti semuanya dari pihak anak buahnya. Dan kita juga memiliki pemikiran yang panjang dan semuanya itu, dan setahun berlangsung saya bisa melewati itu. Saya tahu sekarang pemimpin itu adalah memimpin, bukan mengebosi bahasa kasarnya gitu. Oke. Wow, terima kasih pengalaman serunya ya. Nah, Edo, iya, dan masih banyak sekali saat kamu belajar di SMA Budaya Wacana, ada gap-gap gitu nggak sih? Ada grupis-grupis gitu nggak sih? Geng-geng gitu ada nggak? Iya. Kalau di SMA Budaya Wacana tuh nggak ada sama sekali. Saya merasa bahwa di SMA Budaya Wacana itu ya udah, kita semua tuh membaur sama siapapun kayak gitu loh. Kayak istilahnya tuh kayak bodo amat. Ini sekolah kita tuh punya sama-sama. Masa klub A sama klub A, orang bilang kayak klub ini
yang pintar-pintar sama pintar-pintar yang enggak kita di SMA Budaya Wacana enggak kayak gitu. Bahkan di kelas saya sendiri pun kita saling kerjasama untuk melakukan hal-hal yang baru, hal-hal yang kayak itu menurut kita tuh susah gitu. Walaupun ya pastilah kita berpikiran anak SMA seperti perselisihan, tapi itu normal gitu kan. Tapi di sini bahwa kerjasama kita itu loh Bu, dan nggak ada gap-gapan tuh nggak ada sama sekali di SMA Budaya Wacana, dan saya tuh senang banget, dan saya tipikal orang yang kurang percaya diri, apalagi kalau ada gap-gapan segala macam. Tapi setelah saya masuk ke SMA Budaya Wacana, saya sempat merasa bahwa pasti ada gap-gapan. Ternyata saya masuk dan itu tidak ada sama sekali, dan itu memopong diri saya untuk bisa maju di SMA Budaya Wacana. Oke, satu lagi pertanyaan terakhir buat Edo ya. Ini kan kita bakal ditonton sama calon adik-adik peserta didik baru nih ya, yang bakal masuk di SMA Budaya Wacana. Apa yang kau bisa motivasikan kepada mereka supaya mereka memantapkan pilihan sama seperti Edo beberapa tahun yang lalu untuk belajar disiplin, berpengetahuan, berkarakter di Budaya Wacana? Apa pesan Edo? Untuk adik-adik di luar yang mau masuk SMA Budaya Wacana, kalian wajib masuk ke SMA Budaya Wacana. Kalian mau memiliki karakter yang baik, disiplin, dan tepat waktu, larilah ke SMA Budaya Wacana. Karena disinilah tempat kalian dibuat karakternya dari nol sampai kamu bisa mendapatkan karakter pribadi yang ada di dalam diri kamu sendiri kayak gitu. Dan sampai hari ini Edo, satu hal apa yang karakter yang kamu dapat waktu SMA atau nasihat Bapak Ibu guru apa yang kamu masih ingat dan kamu masih terapkan sampai hari ini apa? Ada, yaitu harus bisa menjadi orang yang dipercayai. Iya, karena itu pesan kenceng banget sih dari guru-guru, kayak kamu lulus di luar sana, kamu harus bisa menjadi orang yang bisa dipercayai, karena banyak sekali orang yang sudah tidak bisa dipercayai. Bagaimana hidup kamu, sikap kamu itu harus menunjukkan bahwa kamu harus bisa menjadi orang yang dipercayai oleh orang-orang di luar sana. Kayak gitu. Oke. Edo, terima kasih buat waktunya, terima kasih sharingnya dan semangatnya ya. Iya. Oke. Kita skip dulu, Edo tetap nonton, saya mau sambung ke narasumber berikutnya ya. Thank you, Edo. Ya, terima kasih, Miss. Iya. Oke, seru ya kita ngobrol sama mantan ketua OSIS. Sekarang saya mau sambung ke Niki atau Ivel atau Criselda. Coba sebentar, siapa yang udah ready di sini ya? Oke, saya mau sambung ke Criselda _ Feryadi. Ini lulusan tahun lalu yang saat ini kuliah di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Oke, sudah nyambung. Puji Tuhan. Halo, selamat siang, Criselda. Iya, selamat siang. Mana wajah kamu yang cantik itu? Bukan, udah ada kan ini? Iya, nih masih muter-muter di tempatnya Miss Magda. Suaranya jelas banget. Oke, sebentar. Dia lagi cari-cari sinyal menghubungkan diri ya. Oke, tunggu. Suaranya, coba Miss Magda panggil ulang sebentar ya, karena videonya Criselda nggak muncul nih, sebentar. Sayang kalau kita ngobrol tapi wajahnya nggak kelihatan, sorry banget Criselda. Miss Magda panggil ulang, siapa tahu sinyalnya makin baik ya. Oke, semoga ini oke sekarang. Baik, saya panggil ulang Criselda. Masih muter-muter juga sinyalnya di tempat Miss Magda. Oke, wajah cantik. Kenapa bisa begini? Oke, nggak tahu ya, mungkin di tempat kamu bisa lihat wajah Miss Magda? Bisa, jelas. Oh gitu, oke, mungkin sinyal Miss Magda yang agak nggak stabil, tapi nggak apa-apa deh. Katanya blur aja cantik, Ceila. Ada nyanjung kamu. Mau say thank you dulu nggak, Criselda? Iya, makasih. Itu teman saya, Bu. Oke. Criselda, kamu sehat-sehat ya? Iya, sehat puji Tuhan. Dulu kegiatan seni apa yang kamu ikuti waktu di SMA? Oh, kalau di SMA, saya nggak begitu aktif dulu. Cuman dulu pernah ikut jurnalistik. Sama apa ya? Udah lupa kayaknya. Udah lupa ya. Cuman kayak jurnalistik. Oh, sama debat Inggris juga pernah. Tapi cuma sebentar. Oke, jurnalistik dan debat Inggris ya. Oke, Criselda, apa yang paling kamu ingat dari Bapak Ibu guru saat mendidik kamu? Bentuk pendisiplinan mereka, ketegasan mereka, apa yang kamu paling ingat waktu sekolah di SMA?
Oke, kalau yang saya paling ingat justru kayak hati mereka yang melayani dengan tulus. Itu yang bikin saya selalu salut sama mereka. Jadi ketika mengajar itu mereka mengajar itu dengan kasih, dengan kesabaran dan dengan keteladanan gitu. Dan mereka benar-benar mendedikasikan diri mereka untuk kita. Jadi kayak misalnya kalau kita belum paham terus kita minta untuk tambahan gitu pasti dikasih dengan gratis gitu loh. Jadi salut Mhm. banget sama mereka. Oke, oke. Jadi bentuk mengajar dengan hati, kesabaran itu yang paling kamu ingat gitu sampai hari ini ya. Iya. Oke, kemudian karakter baik apa yang kamu pernah pelajari di masa SMA dan karakter karakter itu masih kamu bawa sampai kamu kuliah saat ini? Oke, karakternya sebenarnya banyak banget ya karakter baik yang mereka ajarkan gitu. Karena tapi pada intinya mereka itu mengajarkan saya untuk memiliki karakter seperti Kristus ya. Jadi karakter yang mengasihi, yang sabar, yang tulus dan lain-lain. Dan karakter-karakter ini sampai sekarang masih berusaha untuk saya terapkan, di mana saya juga sekarang uh, kerinduan saya adalah untuk melayani orang gitu loh. Jadi saya nggak hanya memikirkan pencapaian saya pribadi, tapi juga gimana caranya supaya yang saya lakukan ini, apa yang saya lakukan ini bisa yang pertama melayani Tuhan dan yang kedua juga menjadi berkat untuk sesama saya kayak gitu. Wow, luar biasa, Kriselda. Ini beneran teman-teman ini nungguin wajah kamu loh, karena kamu hanya terdengar suara, wajahnya nggak kelihatan. Beneran. Oh, Oke, oke, kenapa nggak bisa apa-apa. gitu ya? Ya, juga bingung. Padahal dua sebelumnya lancar jaya. Ini mungkin nggak tahu sinyal Miss Magda atau sinyalnya Kriselda ya. Mungkin ada Iya, gangguan ya. juga, tapi suaramu terdengar jelas banget tapi ya. Oke, satu pertanyaan berikutnya untuk Kriselda adalah, kita kan ini ada Bapak Ibu Guru dan teman-teman. Kamu mau kasih semangat nggak atau apresiasi buat teman-temanmu yang menyimak Iya, siang iya, pertama-tama mau ngucapin makasih banyak sama Bapak Ibu Guru, karena kalau nggak ada kalian, saya udah nggak mungkin bisa kayak gini. Makasih untuk pengorbanannya, untuk jasa-jasanya, itu nggak akan pernah saya lupain. Dan untuk teman-teman, makasih banyak juga. Kangen banget sama kalian, sumpah kangen banget. Dan tetap semangat terus untuk kuliahnya atau sekolahnya. Makasih udah pernah jadi bagian dan selalu jadi bagian dari hidup Selda. Tanpa kalian, Selda bukan apa-apa. Oke. Nah, yang terakhir sebelum kita akhiri video bersama dengan Kriselda, ini ada beberapa adik-adik calon peserta didik baru. Apa yang kau bisa semangati buat mereka supaya mantap untuk memilih sekolah di SMA Budi Wacana? Halo? Iya. Apa motivasi yang kau bisa berikan kepada adik-adik calon peserta didik baru, Selda? Oke, untuk adik-adik, pendidikan itu nggak hanya mengenai nilai sekolah atau intelektual. Jadi carilah sekolah yang tidak hanya mengembangkan kognitif kita, tapi juga karakter dan iman kita. Dan Budi Wacana cukup saya rekomendasikan karena saya merasa secara kognitif, karakter, dan iman saya benar-benar dikembangkan di sekolah ini. Oke, oke. Thank you very much, Kriselda, Ya, buat waktunya dan asik. sharing. Walaupun kita kayak siaran podcast ya, nggak kelihatan wajah. Iya, Oke, bye-bye. oke, bye-bye. Ya elah, Kriselda. Miss Magda ini apa ngampet mau ketawa cuman tak tahan gitu. Kayak siaran podcast sama dunia gelap tapi ternyata pesannya pesan terang ya dari Kriselda. Oke, thank you very much ya Kriselda Feriadi, sibuk-sibuk tapi masih sempat. Sekarang saya mau coba sambung ke Ivel atau Niki. Ini siapa yang paling duluan online dan siap di sini? Kayaknya Niki deh. Mana tadi Niki? Where are you? Tunggu. Sabar ya guys, saya coba cari dulu ini. Niki, kamu nggak di private kan akunnya Niki ya? Ini Miss Magda lihat kamu kasih komen, tapi di sini tidak ready untuk Miss Magda join untuk videonya ya. Kalau begitu coba Vesperia, mana juga nih Vesperia ya? Vesperia, where are you? Lagi cari-cari. Ini juga Vesperia di private juga videonya atau gimana? Ini Miss Magda nggak bisa lihat kamu ada di sini sayang. Oke, sekali lagi untuk Niki Arindra dan Vesperia. Niki tadi udah online, udah nonton. Saya lihat tadi dia komen-komen gitu ya. Karena Miss Magda sambil live juga memperhatikan beberapa yang tadi sudah gabung. Oke ya.
Tunggu. Ini Miss Magda lagi cek akun Vesperia dan Niki. Ini Vesperia dulu ya. Niki, jangan di private dong. Supaya Miss Magda bisa join akun kamu di IG Live. Ya, kita sambung dulu ke Ivel. Ivel ini ada di Manado loh. Hai, Ivel. Apa kabar Manado? Baik, halo. Oh, puji Tuhan. Kamu makin berisi ya. Aduh, iya. Aduh. Oke. Kamu boleh sapa dulu teman-teman. Kamu pasti kangen banget. Ini kita di Jogja, kamu di Manado loh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Sherina Pesweria Tampu Bolon, biasa dipanggil Ivel. Sekarang lagi kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi Manado. Oke, dan kamu lulus tahun lalu 2019 nih Miss Magda sampai merinding, nggak menduga kamu punya waktu buat diajak ngobrol ya. Ini baru kelar ujian, Miss. Tuh kan, anak kedokteran kan sibuk banget. Makanya kita minta waktu 5 menit aja. Boleh, Supaya bisa sharing-sharing ya. Ada yang komentar ibu gurumu, Ibu Sri Agustini katanya, Ivel kamu kok tambah bulet ya. Bu, bahagia, Bu. Oke. Terima kasih buat kejujurannya, katanya bahagia ya. Walaupun sebenarnya kalau sekolah dokter itu agak-agak butuh semangat yang luar biasa ya. Baik, Ivel, apa yang kau paling ingat dari SMA Budia Wacana, Vel? Banyak sih, Kak. Apa ya? Kekeluargaannya sih yang benar-benar kayak masih membekas banget sampai sekarang. Kayak saya sama teman-teman saya tuh nggak pernah yang namanya lost kontak, walaupun kita udah, ini saya di Manado, mereka di Jogja, tapi mereka tetap ingat sama saya. Terus kayak ibu guru, bapak guru tuh tetap selalu kayak nanya gitu, apa kabar Ivel, gimana nilainya, gimana kuliahnya. Jadi kayak ya tetap selalu diingat, tetap jadi keluarga gitu. Jadi relasinya masih terus terjalin, terhubung, walaupun kamu sekarang udah di Manado, udah nggak di Jogja lagi. Sebagai ikatan alumni masih sangat ini ya diperhatikan ya. Oke. Apa yang kau paling ingat dari bapak ibu guru yang pernah dinasehatkan ke kamu? Jadi dulu tuh waktu aku kelas 11, aku pengen, jadi di situ masih bingung kan mau jurusan apa, karena udah deket gitu mau kuliah. Terus akhirnya di situ saya emang lagi gak terlalu prefer ke biologi sama kimia, tapi saya pengen jadi dokter waktu itu. Akhirnya saya curhat gitu sama guru saya, Bu Santi, waktu itu. Saya bilang gitu unek-unek saya, Bu, saya nggak bisa biologi sama kimia gitu kan. Saya benar-benar kayak aduh bingung gitu. Terus akhirnya Bu Santi waktu itu, Pak Mario juga wali kelas saya, Bu Ati, itu semua ngedukung saya, kayak bilang, harus perjuangin sesuatu yang kamu pengen, gitu. Harus, pokoknya berjuang, gitu, sampai akhir, gitu. Dan menjadi dokter itu cita-cita kamu sejak kecil? Sebenarnya dari kecil itu nggak pernah kepikiran buat jadi dokter. Tapi, ya, waktu SMA tiba-tiba ada satu hal yang kayak menyentuh, gitu. Kayak, aku pengen melayani gitu, aku pengen jadi dokter. Oke, wow, luar biasa. Jadi nilai berjuang untuk mendapatkan satu impian itu kamu pegang sampai hari ini, sampai yang tadinya kamu nggak pinter biologi, hitung-hitungan, ilmu pasti, akhirnya itu terwujud, terpatahkan bahwa kamu bisa masuk dokter. Oke, siapa bapak ibu guru yang paling berkesan? Sebenarnya semuanya berkesan, semuanya punya kesan tersendiri. Cuma yang benar-benar melihat perjuangan saya itu pastinya Bu Santi, Pak Mario, Bu Ati, sama Bu Agustin, dan Bu Dwi pastinya. Oke. Baik, wow, jadi terharu saya. Tisu, mana tisu ya? Aduh. Oke. Ini ada banyak bapak ibu guru dan juga teman-teman seangkatan kamu, alumni juga, siswa ada. Kamu kasih motivasi atau semangat apa buat mereka? Atau apresiasi barangkali? Boleh. Halo semuanya, teman-teman, kakak-kakak, bapak ibu guru yang sangat saya kasihi. Pokoknya dalam situasi pandemi ini tetap semangat semuanya, jangan mengeluh, tetap bekerja pokoknya, dan selalu bersyukur dan berdoa sama Tuhan, karena semua akan indah pada waktunya. Oke, wow. Kamu belajar memperkuat iman
dan juga pengharapan kamu. Tadi ada satu ayat Alkitab itu yang kamu sharingkan juga. Karakter rajin baca Alkitab, kamu juga ingat apakah dulu waktu SMA kamu termasuk yang disiplin diajarin itu? Iya, selalu itu benar karena kita juga kalau di SMA itu setiap mau mulai pelajaran itu selalu ada renungan pagi. Jadi kita nggak pernah meninggalkan pintar boleh tapi tetap harus pintar dalam itu tadi iman. Oke, wow. Iman juga harus naik level, belajarnya juga naik level gitu ya. Oke. Ada pertanyaan terakhir, apa yang bisa kamu sampaikan kepada calon peserta didik baru yang mereka hari-hari ini sedang pengen banget sekolah di Budaya Wacana, atau mungkin beberapa di antaranya masih bingung gitu ya, karena ini situasinya sedang dalam masa-masa yang tidak mudah. Apa yang kamu akan pesankan? Pokoknya buat adik-adik semua yang mungkin sekarang lagi bingung mau pilih BW atau enggak, ikutin kata adik kalian, tapi kalau aku bilang kalian harus masuk BW karena kalian bakal dapat hal yang gak bakal kalian dapetin di sekolah lain pastinya. Karena menentukan sekolah saat ini tuh menentukan masa depan kalian juga gitu. Jangan sampai menyesal intinya. Baik, Berjuang. terima kasih Griselda buat waktu dan sharingnya dan inspirasinya tentu saja. Oke, sama-sama. Oke, sukses ya. Kita Dadah. tunggu nama kamu tambah gelar di depan, Dokter Griselda. Amin. Oke, Dokter Sherina, Griselda. Kakak. Ya, Dokter Griselda sih. Dokter Ivel. Oke, amin. Oke, thank you. God bless you Dadah. ya. God bless you semua. Seru ngomong sama Ivel, ngomong sama calon dokter gitu banget ya, pinter banget cara ngomongnya, tenang gitu, berasa kalau saya jadi pasiennya dia ya teman-teman, ketemu dokter Ivel udah langsung sembuh. Ternyata saya nggak butuh obat, saya ketemu dokter yang sesabar Ivel. Oh, thank you very much ya. Satu lagi saya mau kontak Niki. Hai Niki, wah ini nih, ini terakhir yang saya akan coba kontak. Nah ini dia Niki, cantik banget, ini 11-12 sama Miss Magda ya. Rambutnya sama hitam gitu, kemudian hidungnya sama-sama cakep hidungnya, lalu juga punya kecerdasan yang hampir sama dengan Miss Magda. Hai, cuman beda aja kacamataku mana ya, ketinggalan. Apa kabar Niki? Baik. Niki, kamu di rumah aja kan ini, nggak lagi kemana-mana? Ini di rumah nih memang tembok kamar. Polosan aja. Iya, gimana sehat-sehat Niki? Sehat-sehat. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Itu ada banyak yang panggil-panggil kamu, katanya, oh my God, Niki Iya. cantik banget katanya. Makasih. Aduh. Baik, Niki, gimana ceritanya kamu bisa kuliah di seni? Emang dulu waktu di SMA kamu bener-bener bakat seninya tuh kamu udah latih gitu? Sebenarnya kalau ini kan aku masuknya kebetulan jurusan tari ya. Nah, jurusan tari itu kebetulan aku sebenarnya udah belajar tari itu dari kecil, dari SD. Cuman memang aku tuh orangnya tuh dulu tuh sukanya setengah-setengah gitu kan. Cuman iya, jadi misalnya belajar tari itu cuman kayak bosen nggak jadi gitu. Tapi aku selalu tetap dari SD, SMP, SMA tuh tetap di tari tuh tetap ada aja yang aku pelajarin gitu. Baru Kegiatan atau aktivitas pilihan apa yang kamu masih ingat waktu di SMA? Kamu sempat ikut apa? SMA aku sempat ikut basket, sempat ikut dance juga, modern dance. Dalam bidang olahraga seberapa besar support dari sekolah? Bidang olahraga menurut aku supportnya cukup besar ya, soalnya kan emang gimana ya, karena nggak semua siswa itu pintar dalam hal pelajaran kan. Jadi orang nggak cuman pelajaran tapi olahraga atau mungkin kesenian segala macam tuh memang ada pasti yang pintar dalam hal itu, cerdas dalam hal itu, dan sekolah tuh pasti mendukung gitu loh. Asalkan kita punya tujuan dan kegiatan yang jelas dan positif juga, pasti sekolah akan mendukung gitu kan. Prestasi apa yang kamu masih ingat waktu itu yang sekolah raih? Yang kamu ikut bangga karena prestasi itu? Apa ya? Basketnya mungkin? Atau dance-nya? Kalau ini sih sebenarnya aku lebih senang ini ya,
kekompakan dalam supporter. Waktu itu kan kita ikut DBL tahun 2018. Nah, itu tuh kayak kita lihat antusias teman-teman tuh yang satu sekolah ya, ini bukan cuma satu angkatan, 2 angkatan, tapi satu sekolah sampai guru-guru tuh supportnya tuh kayak semangatnya tuh luar biasa. Sampai kita bikin apa namanya lukisan segede tribun UNY, kita bikin segede itu bentuknya orang pakai jersey basket kayak gitu-gitu. Tuh lihat teman-teman sampai malam, sampai hampir pagi bikinnya, itu luar biasa banget. Menurut aku keren sih, maksudnya kekeluargaannya tuh cuma sekedar teman satu sekolah kita. Oke, nilai kekeluargaan dan kekompakan yang kau masih ingat banget deh, itu sangat terkesan sampai hari ini ya. Iya. Oke. Selanjutnya, pembentukan karakter apa yang kamu dapetin waktu kamu di SMA Budaya Wacana? Kamu dulu seperti apa, kemudian kamu didisiplin di SMA, terus sekarang kamu seperti apa? Oh, oke. Jadi itu aku kan emang orangnya lumayan cerewet ya, cuman aku tuh takut banget yang namanya tanya ke guru, ke orang tuh aku takut banget buat tanya, kayak tanya nggak ya gitu kan. Tapi kalau sekarang tuh setelah di BW kan gurunya kan sangat welcome ke kita, sangat ya mau tanya nggak di jam pelajaran pun nggak masalah gitu, dan sangat berteman lah, friendly ke kita juga. Jadi menurut aku kayak bikin aku sekarang itu jadi lebih berani untuk tanya, berani untuk menyampaikan pendapat, kayak ya jadi lebih percaya diri lah, menurut aku sih gitu. Yang sampai sekarang pun aku masih kayak merasa hal itu yang dibangun dari SMA Budaya Wacana ini yang sampai sekarang masih aku pakai gitu. Kesempatan untuk bertanya, berani, dan bertanggung jawab, apalagi tadi bisa percaya diri itu ya. Iya. Dulu kamu anaknya nggak pedean ya? Iya, sebenarnya tuh kalau pede sih pede, cuman nggak yang gimana ya, secara personal misalnya kayak tanya secara langsung ke orang gitu tuh bukan tipikal orang yang berani untuk tanya langsung gitu. Jadi kayak misalnya ada temennya tuh lebih berani tanya, lebih berani gini, tapi sekarang sendiri aja berani nih Miss Magda tanya-tanyain. Iya. Ini salah satu buah latihan ya dari SMA yang kamu bisa praktekin sampai hari ini ya. Iya. Oke. Baik, Niki, apa yang paling istilahnya berkesan saat kamu sekolah di Budaya Wacana selain kamu belajar tentang mata pelajaran ya? Mungkin kantinnya kamu paling berkesan apa di kantin? Atau mungkin kamu paling berkesan ini sih, aku kan dulu ikut ASIS juga kebetulan, ya kan? Iya. Ikut ASIS juga, dan aku pernah ngetuai suatu acara, dan itu menurut aku gimana ya? Itu berkesan sih, maksudnya karena apa ya? Kita merasa kalau kita semua itu berhasil, nggak cuma dari OSIS-nya, tapi support teman-teman juga bikin kita berhasil gitu kan. Support teman-teman, support guru, support karyawan di BW itu, Budaya Wacana itu benar-benar membuat kita berhasil gitu. Jadi menurut aku itu sih yang kayak berkesan gitu. Oke, dukungan keluarga besar sekolah gitu ya. Baik, satu lagi pertanyaan terakhir Niki sebelum kita akhiri. Ini ada beberapa calon peserta didik baru yang perlu kita mantapkan niat dan juga semangat mereka untuk belajar di Budaya Wacana. Nah, atau mungkin ada juga masih bingung cari sekolah. Ya kan, mau sekolah di mana ya? Udah hari gini gitu. Tolong dong Niki kasih semangat dan juga kemantapan supaya belajar bersama kita di SMA Budaya Wacana. Ya, buat teman-teman adik-adik semua yang kira-kira masih bingung atau bahkan udah daftar tapi masih bimbang, menurut aku ya nggak ada salahnya gitu kalau di SMA Budaya Wacana, karena karakter kita bakalan benar-benar terbangun, bakalan berubah lah istilahnya. Jadi kayak kita bisa jadi lebih baik dan jadi lebih percaya diri kayak aku sekarang mungkin misalnya. Jadi kayak ya menurut aku nggak ada salahnya gitu untuk sekolah di SMA Budaya Wacana. Terima kasih banyak buat waktunya, Niki. Sukses kuliahnya. Terima kasih. Oke. Besok nama Niki ya, Niki Arindra SS Sarjana Seni. Berarti SN. Oke. Amin. Oke. Baik. Terima kasih waktunya. Sampai ketemu lagi Niki. Iya, dah. Thank you. Oke. Wah, senang banget bisa ngobrol sama Niki. Well, teman-teman, saya nggak akan kasih kesimpulan apa saja, ya apapun saya nggak akan kasih kesimpulan karena video ini sudah cukup menyampaikan apa yang menjadi pendapat pribadi, kesan-kesan baik, sehingga untuk para peserta didik baru atau calon peserta didik baru,
silahkan ya, silahkan dimaknai sendiri, silahkan disimpulkan sendiri. Namun jika memang niat tulus dan mantapnya untuk belajar di SMA Budia Wacana, tidak perlu sungkan, langsung bisa menghubungi 0877-4835-2283 atau bisa juga DM Instagram, nanti admin akan gercep untuk menanggapi di @SMA-Budia-Wacana. Bisa juga daftar lewat online di www.ppdb.budiawacana.sch.id. Baiklah kawan-kawan, terima kasih. Saya nggak bisa sapa satu persatu, tapi intinya ada banyak banget yang menyimak di video live kali ini. Jangan khawatir, nanti akan disimpan di Instagram TV, jadi bisa ditonton kapanpun saat kawan-kawan ingin mengingat kembali SMA Budia Wacana. Saya Magdalena Kristinda pamit. Selamat siang semuanya, sukses, sehat selalu buat yang udah join dari tadi jam 11 sampai sekarang. Thank you very much, God bless you, bye.